Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab sedikit pertanyaan tentang bagian-bagian mana yang memerlukan perawatan, ya, memerlukan perawatan di sebuah mesin bobot maupun mesin freeze atau mesin sebenarnya ya sama ya. Untuk pertanyaan tentang model pahat dan penggunaannya masih belum bisa bikinkan, soalnya yang kita gerenda waktu itu masih pahat kanan. Jadi nanti kalau misalnya sudah bisa bikin beberapa model pahat, nanti kita akan videokan mungkin ya. Jadi mohon maaf untuk yang bertanya tentang model-model pahat yang digunakan di mesin bobot, kita masih belum bisa bikinkan videonya. Kita langsung ke sini. Di mesin bobot ini untuk perawatan otomatis gearbox yang ini ya, gearbox yang di sini nih, kalau kita buka ini, kita buka gitu aja, itu nanti akan terlihat kubangan oli ya, atau pelumas. Pelumas yang baik ya kental ya, kental atau biasa digunakan di diesel, atau kalau kita belinya di pom itu beli kayak rolet kayak itu tuh bagus. Intinya kalau misalnya olinya masih bagus ya berarti ini bisa dioperasikan terus. Kalau misalnya sudah mulai encer atau hitam banget ya lebih baik diganti agar gearbox yang di dalam sini ini awet, dan dicek di level untuk olinya kira-kira dia terisi apa enggak. Kalau misalnya masih ada ya kita bisa gunakan terus. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, oli yang ada di eretan sini. Oli yang ada di eretan sini kita lihat ini mestinya sudah mulai berkurang ya, sudah mulai habis, tapi tidak masalah. Ini mestinya harus sudah ditambahkan oli, karena di sini juga ada mekanisme gear di dalam sini. Adapun untuk yang ini bisa kita pakai oli boleh, atau pakai stempet boleh, gemuk itu boleh. Kalau pakai oli nanti kalau kebanyakan yang dilewer kotor mesinnya, kalau pakai gemuk ya nanti juga akan kotor juga sih ya. Intinya kalau misalnya kita sering membersihkan ya mesin itu juga terlihatnya nyaman. Kalau nyaman otomatis orang yang kerja itu pertama ngelihat mesin nyaman, pikirannya fresh, garapannya nanti malah lebih bagus, biasanya seperti itu. Kalau melihat mesinnya sudah kotor, sudah jelek, nggak terawat, ya orang mau kerja itu sudah melihat itu kan sudah ada rasa nggak nyaman. Nah untuk kerja itu kadang juga psikologisnya kurang baik, maka lebih baik kondisinya juga dirawat sehingga orang yang melihat itu juga enak. Katakan misalnya ada customer datang, oh ini mesinnya oke, bersih, terawat, itu orang akan berpikir orang ini open, teliti, jeli, dan seterusnya. Maka itu akan meningkatkan kepercayaan dari konsumen juga ketika dia jalan-jalan ngelihat ya. Ya ada konsumen yang seperti itu, ada yang cuek, ada. Kemudian yang perlu dijaga lagi yaitu gearbox yang di sini ini juga ada olinya, dilihat di sebelah sini. Ini juga ada indikatornya. Kalau misalnya dia perlu ditambahkan ya ditambahkan, sama kalau diganti ya diganti. Jadi ini bisa kita saput dengan oli, artinya kain gitu ya, dikasih oli sedikit atau dicampur dengan solar, kemudian disaput seperti ini. Itu sudah cukup agar ini tidak karatan. Sama dengan bagian-bagian yang ini cukup disaput dengan kain sama dikasih oli sedikit atau dicampuri solar agar dia nggak karatan gitu aja intinya. Dan nanti akan terlihat terawat ya mesin itu. Adapun bagian-bagian kelistrikan diusahakan jangan sampai ada oli, misalnya kayak ini dia handle-nya ini kan ya, on off-nya ini, tapi dia sirkuitnya ada di sini kelistrikannya. Jadi stop kontaknya dia ada di sebelah sini, ada yang di dalam mesin itu ada. Ketika handle naik turun dia ngontak yang ini sama sana itu nanti ceklek nyambung on off.
Nah, ini diusahakan jangan sampai ada genangan oli sehingga menjaga jangan sampai konslet. Banyak kelistrikannya seperti itu. Kemudian yang perlu kita lagi, kalau misalnya manual seperti ini ya, kalau manual seperti ini, gear untuk di dalam sini juga dirawat, jangan sampai dia bergerak tanpa ada pelicinnya sama sekali, tanpa ada pelumasan sama sekali. Ini kalau kita lepas seperti ini switch pengaman untuk cover ini. Jadi kalau covernya ini tidak ditutup, maka switchnya nggak bekerja, listrik nggak bisa berjalan sampai ke dinamo sana. Jadi switchnya ini dilihat kotor apa enggak. Kemudian bagian-bagian yang bergerak seperti ini dikasih gemuk, dikasih stempet, sehingga nanti ndak ndak cepat aus. Ini cukup dikasih stempet sedikit-sedikit biar ndak terlalu kotor juga. Intinya seperti itu. Kemudian ini juga kalau misalnya karetnya ini sudah perlu diganti ya diganti. Sistem pengereman juga dicek. Itu kalau masalah perawatan ya. Kalau masalah perawatan sekilas seperti itu. Intinya bagian yang bergerak itu pasti harus ada pelicin. Intinya di situ. Barang yang bergerak mesti ada olinya, baik sedikit atau banyak. Contoh misalnya ini sliding ini juga bergerak kan, maka dia juga harus dikasih pelumasnya dengan menekan ini gotri yang sini ini ditekan, kemudian dikasih oli. Ada oli can itu yang ujungnya itu lancip sehingga dia bisa nekan ini untuk nutup agar nggak kemasukan kotoran di sliding yang di sebelah sini. Ini juga sama, kemudian ini juga sama dikasih oli sehingga ini pergerakan dari tabungnya ini itu bisa lancar, bisa enak, dan kancingnya ini juga bisa berfungsi dengan normal. Kata kuncinya adalah kalau mesin dirawat pasti dia akan lebih awet. Intinya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak, dan ini semoga bisa menjadi jawaban. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau via Facebook, di Facebook Usman Hadi, itu silakan di inbox, dan insya Allah kalau ada pertanyaan akan diusahakan untuk kita jawab dengan melalui video agar bermanfaat juga untuk anak-anak saya yang lain yang sedang belajar di SMKN 2 ataupun yang sedang berusaha untuk membangun industri baru di rumah, home industry. Beberapa teman itu ada yang mulai beli mesin bubut, dan kemudian dia juga beberapa kali juga bertanya tentang mesin. Intinya mesin bubut itu gampang, apalagi kalau punya sendiri itu enak, itu bisa diotak-atik, rusak enggak masalah. Yang penting kita ngelepasnya atau merbaikinya itu sesuai, ya awet. Termasuk di sini ini yang sering lepas ini kan ada peloran sama ada pegasnya di situ. Kalau misalnya ini patah pelorannya, maka ini tidak bisa bergerak. Ini bisa dipisah, ada pelorannya di dalam. Ya mungkin kalau pas bongkar mungkin akan kita videokan juga sehingga bisa bermanfaat bagi yang punya mesin sendiri dan budgetnya masih berkembang, masih harus diperbaiki sendiri, belum manggil tukang. Kalau kita kerjakan sendiri ya otomatis akan lebih meringankan biaya bagi yang masih baru memulai usaha home industry ya, home industry. Terima kasih sudah menyimak, semoga senantiasa dalam keberkahan, kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.